Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Ya, buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik menyikapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya, ini adalah ajakan untuk masing-masing kita. Ajakan yang sangat luar biasa diberikan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada dengan kehidupan yang sederhana, kita dapat membagikan akan pengalaman kita maupun kasih Kristus bagi sesama-sesama kita. Biarlah dengan ajakan ini kita dapat memperoleh damai sejahtera, damai yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita secara cuma-cuma. Ya pemirsa, kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Para Murid Senang Ketika Mereka Melihat Tuhan yang Sudah Bangkit. Ayat intinya terdapat dalam Yohanes 20 ayat 20, dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Yang sangat menarik ya pelajaran kita saat ini. Ketika tiba di Yerusalem, kedua murid itu memasuki gerbang timur yang terbuka pada waktu malam pada saat hari raya. Rumah-rumah gelap dan tenang, tetapi orang yang sedang mengadakan perjalanan itu mengikuti jalan-jalan yang sempit di bawah cahaya bulan yang sedang terbit. Mereka pergi ke ruangan atas di tempat Yesus menggunakan saat-saat malam terakhir sebelum kematiannya. Mereka mengetahui bahwa disinilah saudara-saudara mereka dapat dijumpai. Meskipun sudah larut malam, mereka mengetahui bahwa murid-murid itu tidak akan tidur sampai mereka mengetahui dengan pasti apa telah terjadi dengan tubuh Tuhan mereka. Mereka mendapati pintu ruangan itu diberi berpalang baik-baik. Mereka mengetuk minta masuk, tetapi tidak memperoleh jawab. Semuanya diam. Kemudian mereka menyebutkan nama mereka. Palang pintu dilepaskan dengan hati-hati. Mereka masuk dan orang lain yang tidak kelihatan masuk dengan mereka. Kemudian pintu dikunci lagi agar mata-mata jangan masuk. Ya, mungkin kita berada di balik pintu yang terkunci, kita merasa khawatir, kita merasa ragu, kita takut. Karena dengan dunia yang tidak menentu. Ya, kita takut karena ada yang mau membawa kita ke dalam pencobaan. Kita takut mereka mau membunuh kita. Ya, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka lari masuk ke dalam satu rumah. Dan mereka masuk, mereka pastikan rumah itu pintunya tertutup, jendelanya juga terkunci. Supaya apa? Supaya mereka tidak diketahui oleh orang-orang yang mau membunuh mereka ketika mereka membicarakan tentang Tuhan Yesus. Ya, pada saat itu mereka bersembunyi karena mereka takut mereka akan dibunuh karena memberitakan akan Tuhan ini. Dengan kecemasan, dengan ragu, mereka masuk dan mengunci akan setiap pintu sehingga tidak ada pun mata-mata yang dapat melihat mereka dan dapat masuk. Ya. Ketika mereka takut, di balik ketakutan mereka Tuhan bersama dengan mereka. Ya, Tuhan katakan, damai sejahtera bagimu.
Ya, sangat luar biasa Tuhan kita. Ketika kita takut, ketika kita ragu, ketika kita dipenuhi dengan segala tantangan, pencobaan, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan Dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan melindungi kita. Ya. Begitupun dengan kehidupan saya. Jika saya merasa cemas, merasa takut, bawalah di dalam Tuhan. Berdoa dan panggil namanya. Tuhan akan memberikan jawaban dan kelegaan kepada saya. Itu pun sama seperti kita semua saudara-saudara. Biar kita dapat terus hidup bersama dengan Kristus. Ya mungkin saya melakukan hal yang tidak senonoh dengan yang Tuhan inginkan. Tetapi dengan perubahan yang saya mau lakukan, ialah datang kepada Tuhan. Meminta akan Tuhan. Tuhan dapat bersama dengan saya, sehingga di waktu ketakutan itu datang menjadi sukacita. Ini hal yang luar biasa untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Biarlah dengan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, biarlah kita pakai itu dengan sepenuh hati kita, untuk kita dapat berjalan bersama dengan Kristus, melakukan kehendak Kristus. Ya. Bayangkan murid-murid saja. Mereka tidak tidur karena mereka mau lihat apa. Ya. Mereka mau pastikan apa yang terjadi dengan tubuh Tuhan mereka. Ya. Dan akhirnya Tuhan bangkit. Dan telah menang dari segala pencobaan-pencobaan yang Dia alami. Ya. Tuhan memagari kita dengan kuasa-Nya, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu kita. Tuhan tidak biarkan itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya. Kedua orang itu mendapati semua orang dalam kegemparan yang penuh keheranan. Suara orang-orang di dalam ruangan itu menyaringkan pengucapan syukur dan puji-pujian, mengatakan, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menunjukkan diri kepada Simon. Kemudian kedua orang itu yang terengah-engah karena berjalan cepat-cepat menuju ke tempat itu, mengisahkan cerita yang ajaib tentang bagaimana Yesus sudah kelihatan kepada mereka. Mereka baru saja mengakhiri cerita itu, dan beberapa orang sedang mengatakan bahwa mereka tidak dapat mempercayai karena terlalu sukar diterima kebenarannya. Ketika dengan tiba-tiba orang lain berdiri di depan mereka, setiap mata menatapi orang asing itu. Tidak seorang pun telah mengetuk minta masuk, tidak terdengar langkah kaki. Murid-murid dikejutkan dengan keheran-heranan memikirkan apa gerangan maknanya. Lalu mereka mendengar suatu suara yang tidak lain daripada suara guru mereka. Terang dan jelas perkataan yang keluar dari bibirnya, damai sejahtera bagimu. Ya. Di saat Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, ada yang kurang tidak percaya karena kebenaran. Ya. Ada yang percaya. Semuanya tetapi ada satu yang tidak percaya bahwa itu Yesus. Ya. Dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tetapi seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, bahwa itu dari saya. Tetapi Tuhan katakan, ya, Tuhan telah menampakkan diri kepada Simon.
pada waktu Yesus mati, pada hari berikutnya mereka datang ke kuburan, ke tempat di mana Yesus kubur. Mereka mendapati bahwa pintu itu terbuka. Lalu apa yang terjadi? Mereka masuk dan melihat ternyata Tuhan mereka sudah bangkit. Tuhan mereka sudah menang. Dan akhirnya Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-murid. Ya. Lalu apa murid-murid Tuhan selalu bersyukur, ya, karena Tuhan mereka sudah bangkit. Dan artinya mereka sangat bersyukur karena mereka mendengar suara yang sama seperti guru mereka. Suara yang mengatakan bahwa damai sejahtera bagimu. Ya, Tuhan katakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, apa yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Ya. Mereka sangat bersukacita, bergembira dengan Tuhan mereka yang mereka sembah. Akhirnya mereka dapat bersama-sama dengan Dia lagi. Ya. Perjalanan iman mereka sangat luar biasa. Ya. Hampir mereka tidak tidur. Mereka menunggu akan Kristus itu. Mereka menunggu Tuhan mereka. Ya, begitupun dengan kehidupan kita. Tuhan sudah melakukan berbagai cara, ya, kepada kita untuk kita melakukan. Bila kita dapat mengambil akan kesempatan itu untuk kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ya. Mereka melihat tangan dan kaki yang dilukai oleh paku secara kejam. Mereka mengenal suaranya, bagaimana yang sebelum pernah mereka dengar dari orang lain. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Iman dan kegembiraan menggantikan sifat kurang percaya, dan dengan perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan perasaan, mereka mengakui juru selamat mereka yang sudah bangkit itu. Ketika Tuhan berada di hadapan mereka, di depan mereka, Tuhan memperlihatkan, ya, tangannya, kakinya, dan lambungnya yang dilukai bekas paku dan tombak yang ditusuk. Ya. Biarlah kita selalu memilih akan kehendak Tuhan daripada kehendak Tuhan. Ketika murid itu melihat akan kaki, tangan, dan lambung, mereka sadar bahwa Tuhan mereka telah bangkit. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menaikkan puji-pujian bersama dengan Dia, menyanyikan syukur, ya, berterima kasih karena Tuhan mereka sudah bersama-sama dengan mereka. Ya. Kebenaran-kebenaran yang kita alami saat ini, biarlah kita mau terus melakukan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Biarlah kita melakukan dengan segala sesuatu yang kita harus lakukan, ialah dengan penuh rasa syukur, penuh damai sejahtera. Karena Tuhan sudah berikan kepada kita damai sejahtera yang sangat luar biasa. Damai sejahtera yang Dia berikan kepada kita. Ini bagaimana kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalan dengan iman Kristus dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kesempatan kali ini, firman yang dibacakan dan dibawakan ini menjadi berkat bagi kita, supaya kita tidak takut lagi untuk menghadapi segala sesuatunya
Kita tidak lagi ragu, kita tidak lagi cemas di balik pintu itu. Ya. Biarlah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena di balik pintu itu ada kekuatan, ada kuasa yang dapat melindungi kita. Ya pemirsa, inilah aja firman untuk kita. Biarlah firman ini dapat menguatkan kita untuk terus melakukan apa yang harus kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati.